Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadli dengan NPM 233510834. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ke-9 pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen, di mana pada tugasnya diperintahkan untuk menjelaskan dan melakukan live coding tentang komponen, props, emits, dan slot. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu komponen. Nah, aplikasi Vue itu biasanya terdiri dari beberapa komponen dan disebut dengan nested komponen atau komponen bertingkat. Nah, terdapat komponen induk dan komponen anak pada aplikasi Vue tersebut. Dan juga komponen induk itu dapat menampilkan komponen anak dengan cara melakukan impor terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanannya cara melakukan impornya. Nah, di sini terdapat aplikasi komponen induk namanya app.vue dan childcom.vue itu merupakan komponen anaknya. Nah, di sini kita lakukan import childcom from titik slash childcom.vue. Sini merupakan lokasi dari childcom tersebut. Nah, di sini dipanggil lagi pada template childcom. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat aplikasi Vue dengan JS, di mana bisa kita lihat di sini. Nah, sudah bisa diakses. Nah, di sini sebenarnya ketika kita sudah membuat view dengan file itu, kita sudah ada komponen induk dan komponen anaknya, di mana pada bagian komponen ini merupakan komponen anaknya. Hello World ini merupakan komponen anak dan app view ini merupakan komponen induk. Nah, bisa kita lihat di sini kodenya import hello world from titik slash komponen slash hello world.view. Nah, ini merupakan lokasi dari hello world tadi. Nah, jadi di sini sudah ada komponen induk dan anak. Untuk contoh lebih mudahnya kita buat versi sederhananya saja. Ini kita hapus, dan juga hello world ini kita hapus saja. Kita buat komponen anaknya anak.view. Nah, di sini kita buat template ya, template H2 hello world. Oke, pada view nya kita buat script setup dulu. Kita lakukan impor di sini sesuai dengan contoh tadi, impor anak from titik slash, jangan lupa tanda kutipnya, titik slash komponen slash lagi anak.view sesuai dengan filenya tadi. Lalu pada bagian template kita panggil komponennya anak slash. Nah, sini kita sudah berhasil membuatnya ya, anak.view hello world. Nah, harusnya nanti di web kita tadi sudah berganti jadi hello world. Kita refresh. Oke, di sini ada error. Save dulu. Nah, sini sudah ada hello world. Berarti kita sudah berhasil mengimport komponen anak ke dalam komponen induk, yaitu app view. Nah, dari komponen anak tadi yang namanya anak.view. Oke, itu saja pembahasan tentang komponen. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu props. Nah, props ini membuat komponen anak itu dapat menerima input dari komponen induknya. Nah, prop itu harus dideklarasikan terlebih dahulu, dan deklarasikannya harus di komponen anak, tidak dapat dideklarasikan di komponen induk. Dan juga data dikirim seperti atribut HTML pakai titik 2 atau seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu source-nya vbind untuk nilai yang dinamis. Nah, di sini bisa kita lihat kodenya untuk mendeklarasikan prop ini. Const prop sama dengan define props msg.2 string. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh sederhana ya. Nah, di sini tadi kita sudah membuat komponen anak. Nah, di sini kita akan membuat di komponen anak ini ada define props-nya ini. Pertama kita perlu ada props-nya. Pertama kita perlu membuat script dulu. Setup.
dan kita deklarasikanlah si props tadi, const prop undefined props. Di sini msg 2 string. Oke, nah karena di sini kita buat msg, kita perlu di sini membuat, di sini kita gunakan teks interpolasi msg seperti contoh tadi. Kita buat aja di sini yang ini, yang dari anak itu hello world aja seperti yang tadi. Nah, di sini sudah kita buat propsnya, dan tadi kan katanya kalau komponen anak itu dapat menerima input dari komponen induknya. Nah, kita buatlah inputnya di komponen induk ini. Misalkan kita buat di sini variabel a, const a, sama dengan kita buatnya variabel ref lah ya. Kita import dulu. Const a ref, kita buat halo dari komponen induk. Nah di sini misalkan kita save dulu ya, kita save, kita lihat. Nah di sini masih hello world ya, masih hello world, itu masih dia menampilkan dari ini tadi, anak ini. Nah bagaimana caranya menggunakan props itu supaya halo dari komponen induk ini masuk ke, diterima oleh komponen anak. Nah caranya itu di saat pemanggilannya kita tambahkan vbind tadi, titik 2 tadi, msg msg tadi kita buat dia sama dengan a. Nah kita panggil variabel a ini, kita save. Nah bisa kita lihat di sini sudah masuk halo dari komponen induk. Nah pada anak ini message-nya jadi, msg-nya jadi halo dari komponen induk. Nah, padahal di sini merupakan variabel dari komponen induk, tapi bisa diterima oleh komponen anak. Nah, itu saja penjelasan mengenai props. Oke baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan image. Nah image ini merupakan cara komponen anak untuk mengirimkan pesan kepada komponen induknya. Nah kita ibaratkan seperti seorang anak yang memberitahu sesuatu kepada orang tuanya. Nah image ini juga harus dideklarasikan pada komponen anak, dan nanti pada komponen induk kita akan menangkap event dari komponen anak tersebut. Kita akan menangkap respon anak tersebut menggunakan fungsi atau metode. Nah di sini langsung bisa kita lihat cara untuk mendeklarasikan image ini, const image sama dengan define image respon, dan di sini kita akan menangkap eventnya menggunakan fungsi. Nah langsung saja kita masuk ke contohnya. Oke, di sini codingan sebelumnya tadi kita ubah sedikit. Sini kita definisikan image tadi, define image. Ini terus kita buat sini response, dan image response, halo dari anak. Saya rasa ini tidak perlu, kita hapus dulu aja, halo dari anak. Dan di sini ini sudah kita buat image-nya ya, sudah kita deklarasikan, dan di sini juga sudah kita buat responnya, apa yang ingin disampaikan si komponen anak ke komponen induknya. Dan di sini kita tangkap eventnya menggunakan von. Nah di sini misalkan kita buat dulu variabel b,
ini variabel untuk menangkap respon anak nanti. Kita buat di sini biar ada perbedaan, kita buat di sini tidak ada respon dari anak. Nah, kita tampilkan di sini B. Nah, kita lihat dulu maksudnya. Nah, tidak ada respon dari anak. Oke, selanjutnya kita masukkanlah fungsi untuk menangkap event dari respon anak tadi. Nah, fungsinya di sini kita buat di sini B ya. Berarti di sini kita buat dulu anak add respon. Nah, di sini kita menggunakan on respon sama dengan di sini msg, dan di sini kita buat fungsinya gunanya untuk mengubah ini si B ini menjadi respon dari si anak tersebut. B sama dengan oke, berikutnya mungkin ini akan saya letak di atas saja. Sekarang kita lihat tadi. Nah, di sini sudah berhasil menangkap respon dari anak. Dimana tadi B ini sebelum kita tangkap respon dari anak tadi, dia akan menampilkan tidak ada respon dari anak. Nah, setelah kita berhasil menangkapnya menggunakan fungsi respon dari anak tadi, jadi dia berubah di sini halo dari anak sesuai pada respon yang diberikan oleh emit tadi pada komponen anak. Nah, itu saja pembahasan tentang emit. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu slot. Dan dimana slot ini adalah cara bagi komponen induk untuk menyisipkan konten ke dalam komponen anak. Nah, kalau misalkan pada props tadi, komponen anak itu dapat menerima input dari komponen induk. Nah, kalau di slot ini komponen induk dapat menyisipkan konten ke dalam komponen anak. Dan komponen anak ini dapat menyediakan konten default jika tidak ada konten yang diberikan oleh komponen induk. Nah, di sini ada contoh codingannya. Slot fallback content slot. Nah, fallback content slot ini merupakan konten default dari komponen anak ini. Nah, sini sebelumnya tadi sudah saya rapikan untuk masing-masing perintah tugasnya. Sini ada emit, prop, dan anak ini komponen tadi. Emit dipisahkan, prop. Nah, di sini juga diimpor satu-satu anak. Kita lihat tampilan dulu. Nih, untuk anak itu menampilkan hello world. Nah, hello world. Props ini menampilkan halo dari komponen induk, itu menerima input dari komponen induk tadi. Dia menerima ini halo dari komponen induk. Dan ini emit tadi komponen induk itu menangkap respon dari si komponen anak. Nah, komponen anak ini dapat memberikan respon ke komponen induk. Di sini dia fungsinya halo dari anak, dia mendapatkan respon dari sini halo dari anak. Dia merubah variabel B menjadi halo dari anak yang sebelumnya tidak ada respon dari anak. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang slot tadi. Sekarang kita tambahkan di sini file baru slots.view. Sini kita pakai aja langsung template slot, dan kita buat di sini content default jika tidak ada konten dari induk. Konten default jika tidak ada konten dari, atau kita buat konten default aja ya, konten default. Kita save, jangan lupa kita import dulu di sini, import
slot ya, slot import slot from and slot. Oke, setelah kita import, langsung saja kita coba di sini. Misalkan kita ingin menampilkan dulu slotnya, panggil aja dia slot S. Nah, ini merupakan, nah di sini kita sudah bisa menyisipkan konten ke komponen anak. Lihat. Nah, di sini sudah muncul konten default. Nah, ini konten bawaan tadi dari komponen anak pada slot.view ini, konten default ini. Kemudian bagaimana cara kita menyisipkan kontennya? Misalkan kita buat di sini variabel baru const c dengan kita buat konten dari induk. Nah, misalkan gitu ya, dari induk. Nah, kita bisa masukkannya ke dalam sini, ke dalam slot sini. Artinya kita menyisipkan konten ke dalam komponen anak. Kita panggil dengan text interpolation C. Kita save. Nah, sini sudah berubah menjadi konten dari induk. Artinya kita sudah berhasil untuk menyisipkan konten ke dalam komponen anak melalui slot. Oke, baik, itu saja pembahasan saya tentang tugas ke-9 kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.